belajar tema 1 di subtema 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Kita akan melakukan pengamatan di pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo kita mengamati bersama. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut. Tidak boleh saling berebut. Mereka tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan Udin bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Sekarang, coba anak-anak amati tulisan yang ada di kotak. Yang pertama, buah tangan. Yang kedua, buah hati. Ayo, apa artinya? Buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Kemudian buah hati artinya adalah anak. Anak-anak, Mutiara yang tadi dikasih oleh ayahnya, Mutiara kemudian menyimpan bukunya yang hadiah dari ayahnya tadi ke dalam rak buku. Kemudian coba anak-anak perhatikan gambar susunan rak buku yang ada di sini. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ayo kita berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok nanti akan diisi 10 buku. Jadi, satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Dan 5 kelompok itu sama dengan 5 puluhan. Berarti sama dengan 50. Jadi, perhatikan gambar tersebut. Banyak buku ada 5 kelompok. Jadi, jumlahnya 50. Kemudian di sampingnya disusun itu ada 7 buku yang tersusun dalam satu kelompok. Jadi banyaknya buku yang ada adalah 50 ditambah 7. Berapa coba? Iya betul. Jadi jumlah bukunya adalah 57. Sekarang kita amati tumpukan buku yang kedua ya. Di situ ada berapa coba kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok tumpukan buku. Nah, kalau ada 7 kelompok, berarti tadi ada 7 apa? 70-an. Bagus. Kalau 70-an berarti jumlah bukunya berapa? Iya, 70. Pintar.
Kemudian di sampingnya itu ada gambar satu tumpuk buku. Coba anak-anak hitung berapa jumlah yang ada bukunya di dalam satu tumpukan buku itu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 buku. Nah, sekarang kita hitung semuanya. Tadi ada 7 kelompok yang isinya berapa? 70. Pintar. Kemudian ada satu kelompok yang isinya berapa buku? 7 tumpuk buku. 7 buku maksudnya dalam satu tumpuk. Jadi sekarang kita jumlahkan semuanya. Berapa? 70 ditambah 7. Iya, pintar. 77. Jadi sekarang yang ada di dalam rak kedua ada 77 buku. Anak-anak, sekarang kita beralih di rak yang ketiga ya. Kita hitung jumlah tumpukan bukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tumpuk. Berarti satu tumpuknya tadi ada berapa? 10. Kalau ada 10 tumpuk, berarti ada berapa buku? Iya, bagus. 100 buku. Ternyata ada 10 tumpukan buku yang artinya rak buku tersebut berisi 100 buku. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah menghitung buku di rak buku mutiara, sekarang kita akan mencoba mengamati mainan yang dibawa Udin ya. Ayo kita mengamati. Nah, amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Kotak kecil ada 1 kubus satuan. Dan di sampingnya tiap satuan tadi ditumpuk menjadi satu kumpulan kubus tadi. Kubus satuan tadi berjumlah 10, digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi untuk gambar kotak kecil itu adalah satu kubus satuan. Kemudian untuk satu tumpuk kubus satuan tadi itu disebut satu kubus puluhan. Mengerti anak-anak? Nah, sekarang hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kemudian di bawahnya itu ada satu tumpukan besar kubus satuan. Nah, itu namanya kubus ratusan. Digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Jadi ada 100 kubus satuan, kemudian ditambah ada 3 tumpuk kubus satuan, berarti jumlahnya berapa? 30. Kemudian ditambah lagi ada berapa kubus satuan kecil itu? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak kubus tersebut adalah 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Ditulis angka 138,
Kemudian dibaca 138. Jadi 138 dibaca 138. Begitu anak-anak. Ngerti ya? Fahimna? Fahim tuh. Jadi Mutiara itu selain ia gemar membaca buku, ia juga suka bernyanyi. Ia membaca berbagai jenis buku yang ada di raknya. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Ayo sekarang kita bernyanyi. Nah, coba nanti bedakan mana panjang pendeknya nada pada lagu berikut ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Lagunya berjudul Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Anak-anak bernyanyi, apakah anak-anak sudah dapat membedakan panjang dan pendeknya bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang itu terdengar lama, kemudian bunyi yang pendek itu terdengar sebentar. Nah, demikian penjelasan dari Bisri. Semoga anak-anak berkenan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Dadah.